Fenomena pandemi akibat COVID-19 menyisakan banyak cerita. Banyak yang menjadi korban dari fenomena COVID ini. Tapi yang menarik, tidak sedikit juga banyak pihak yang justru diuntungkan dengan pandemi COVID-19. Lantas, jika COVID sudah berakhir seperti ini, bagaimana nasib mereka? Oke, balik lagi dengan saya Lukas Setiawan. Berbeda dari video-video sebelumnya, di mana saya sering memberikan edukasi ya. Kali ini saya akan membahas mengenai fenomena pandemi COVID-19. Eits, sebelum kalian nonton videonya lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian mendapatkan update-update video terbaru dan membantu kami untuk mendapatkan 10.000 subscriber. Seperti yang kita tahu, COVID-19 menjadi pandemi di seluruh dunia ya dari tahun 2019 hingga di 2021 akhir. Dan mungkin baru di tahun 2022 ini pandemi itu dampaknya sedikit melemah. Banyak sekali pihak yang menjadi korban dari fenomena COVID-19 ya. Banyak bisnis yang harus gulung tikar, banyak karyawan yang harus di-PHK. Bagaimana kemiskinan terus meningkat di berbagai belahan dunia. Tapi di sisi lain, ada pepatah berkata dalam setiap krisis selalu ada pihak-pihak yang menjadi pemenang. Kalau kita boleh sebutkan beberapa konglomerat dunia, mereka benar-benar memanfaatkan masa COVID ini untuk menjadi semakin kaya dan semakin kaya. Kita boleh sebut macam Elon Musk, kita boleh sebut Jeff Bezos ya, kita bisa lihat Mark Zuckerberg, Warren Buffett ya. Mereka ini justru mengambil keuntungan dari pandemi ini. Dan tentu banyak lagi mungkin yang pebisnis-pebisnis yang mungkin teman-teman lihat di sekeliling kalian pun juga banyak sebenarnya yang justru mereka grow ketika masa pandemi. Fakta yang menarik lainnya, pelaku bisnis di sektor farmasi itu naiknya gila-gilaan. Belum lagi pelaku bisnis di sektor teknologi. Gimana pada saat masa pandemi, sektor teknologi ini benar-benar booming teman-teman. Mulai dari penggunaan Zoom ya dan lain sebagainya untuk mendukung komunikasi antar manusia. Ditambah lagi sektor industri makanan itu juga gila-gilaan gitu. Jadi memang pandemi ini tidak hanya berdampak buruk bagi mereka yang merasakan efek buruknya. Tapi di sisi lain, mereka juga mendapatkan benefit yang luar biasa dari pandemi ini. Nah, yang menarik untuk dibahas sebenarnya adalah bagaimana kiprah mereka pasca pandemi. Karena seperti kita tahu, efek pandemi ini sudah mulai melemah di tahun 2022 ini. Beberapa data yang saya dapat, Zoom, aplikasi yang benar-benar powerful pada saat pandemi, gimana mereka benar-benar naik drastis gitu ya. Di tahun 2022 ini, kekayaan mereka melandai hingga 71 triliun di 2022. Tentu ini bukan angka yang sedikit ya, dan ini sesuatu yang fantastis. Bagaimana bisa perusahaan yang sudah benar-benar booming tiba-tiba melandai di tahun 2022. Ini salah satu habit yang mungkin berubah di tahun 2022. Atau bisa jadi karena kompetitor yang sudah makin banyak tentunya ya. Belum lagi berita akhir-akhir ini yang ramai di negara kita, bagaimana Shopee ya mengurangi karyawan yang secara masif. Perusahaan yang sebelumnya begitu gencar dalam promosi hingga mereka sekarang dikenal oleh banyak pihak, ternyata di tahun ini mereka melakukan PHK besar-besaran. Belum lagi di luar, jasa pengiriman makanan di US, DoorDash, dia mengalami penurunan yang cukup tajam di 2022 ini. Begitu juga dengan Just Eat Takeaway di Belanda, mereka pun juga mengalami hal yang sama. Karena survei mengatakan mayoritas masyarakat saat ini sudah mulai kembali habitnya untuk dine in, gitu ya. Mereka sudah mengurangi porsi untuk pengiriman makanan. Dari sini kita melihat fenomena bahwa habit masyarakat sudah mulai berubah gitu. Dan penting bagi Anda yang sudah sempat mengeruk keuntungan sebesar-besarnya pada saat pandemi kemarin, penting bagi Anda untuk bisa mengelola keuangan Anda. Lantas, bagaimana pengelolaan keuangan yang baik untuk menjaga stabilitas
bisnis Anda. Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda harus adaptif ya dengan tren yang ada. Adaptif ini Anda harus melihat kondisi konsumen seperti apa, habit di masyarakat seperti apa gitu ya. Misalnya Anda mulai merubah konsep yang biasanya online menjadi hybrid. Ini banyak dipakai oleh bisnis kuliner saat ini ya. Mereka yang sebelumnya benar-benar mengandalkan online, mereka sudah mulai membiasakan atau membuka layanan dine-in ya, dan mereka juga tetap membuka yang online tentunya ya. Jadi mereka pakai sistem hybrid dalam bisnis mereka. Berikutnya yang harus dipikirkan adalah Anda perlu fokus memperbesar ekuitas bisnis Anda ya. Jadi yang namanya prive atau dividen ya, Anda mungkin mulai sedikit berpikir mengalihkannya untuk pengembangan perusahaan. Karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Barangkali Anda membutuhkan investasi yang nilainya mungkin tidak sedikit gitu ya. Daripada Anda secara rutin ngambil prive, ngambil dividen, yang mana ujungnya untuk pengeluaran pribadi gitu. Kemudian yang ketiga, Anda perlu bagi gitu ya, Anda perlu mappingkan kebutuhan biaya operasional perusahaan. Secara basic, Anda perlu pisahkan jadi 3 hal ya. Anda perlu pisahkan mana yang primer, mana yang secondary, dan mana yang last priority. Primary priority itu akan banyak terkait dengan pengeluaran-pengeluaran yang memang harus dilakukan untuk bisnis Anda supaya tetap jalan. Misalnya, Anda melakukan payment ke supplier. Tentu itu harus primer dong, itu harus dilakukan. Kalau enggak Anda nggak dapat barang dan bisnis nggak jalan. Lantas yang secondary seperti apa? Secondary ini adalah tipe-tipe pengeluaran yang Anda bisa keluarkan dan bisa tidak gitu. Tergantung urgensi. Misalnya pelatihan karyawan. Dalam momen-momen tertentu Anda bisa hold itu dulu gitu. Dan ada tipe ketiga, tipe last priority. Ya, jadi dalam sebuah bisnis akan selalu ada pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya tipe last priority. Ya, artinya pengeluaran ini sebaiknya tidak perlu dilakukan dulu dalam masa-masa transisi seperti ini gitu ya, untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan Anda. Kemudian untuk membuat keuangan stabil, Anda perlu fokus pada cash ratio ya di perusahaan Anda. Ya, artinya cash ratio ini dalam masa-masa kalau orang bilang mungkin tahun depan resesi gitu ya, maka cash is king ya. Jadi Anda perlu pegang benar-benar cash-nya ya. Bagaimana cara megang cash? Anda perlu atur mulai dari persediaan ya. Jadi jangan sampai over persediaan, piutang diatur supaya nggak sampai jadi bad debt kan gitu ya. Bagaimana mengelola hutang sehingga akhirnya goalnya adalah cash yang Anda pegang itu benar-benar mumpuni untuk menjalankan bisnis itu gitu. Dan mungkin hal yang simple jarang diperhatikan orang adalah perhatikan pembukuan ya. Jadi buat Anda para pebisnis di tahun 2022 ini ya, kalau sampai saat ini Anda belum punya pembukuan ya, nggak usah ngomong jauh-jauh deh ya, beresin dulu pembukuannya. Karena tanpa pembukuan Anda nggak punya data apapun dan susah menjalankan bisnis tanpa data. Ya, jadi beresin pembukuan, ya, beresin SOP dan kawan-kawan. Itu sebenarnya langkah awal sebelum Anda bicara tentang strategi gitu ya. Oke, sebelum kalian selesai nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan nih update-update video dari The Consulting dan kalian bisa membantu kami dalam mencapai 10.000 subscriber. Pandemi sudah berakhir, habit customer juga sudah berubah, ya, dan saatnya habit perusahaan Anda juga berubah. Pengelolaan keuangan yang tepat adalah kunci bagaimana bisnis Anda bisa terus survive dalam persaingan yang semakin keras akhir-akhir ini. Ya, itu aja dari saya. Semoga bisa memberikan Anda insight dan sampai jumpa di video selanjutnya.